Hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya yakni fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Menurut Halliday, Oka 1994, tangan 1990, ada 7 fungsi bahasa. 1. Fungsi instrumen. Fungsi instrumental bahasa adalah fungsi untuk mengatur lingkungan, yaitu untuk menciptakan situasi atau peristiwa tertentu. Contohnya silahkan duduk. 2. Fungsi regulasi. Fungsi regulasi bahasa berkaitan dengan tata nilai norma, perundang-undangan, serta peraturan SBG sarana pengatur dan pemelihara suatu keadaan atau peristiwa. Contohnya kitab suci, undang-undang. 3. Fungsi representasional. Fungsi representasional bahasa adalah penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan sesuatu. Contoh cuaca sedang mendung. 4. Fungsi interaksional. Fungsi interaksional mengacu bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat interaksi. Contoh, ngobrol. 5. Fungsi personal. Fungsi personal ini mengacu bahwa bahasa merupakan alat untuk menyampaikan diri, perasaan cinta dan perhatian. 6. Fungsi heuristik. Fungsi ini melibatkan penggunaan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dan mempelajari seluk-beluk lingkungannya. Contohnya, A. Mengapa di dunia ini ada matahari? B. Mengapa matahari bersinar? C. Mengapa jika matahari tenggelam hari menjadi gelap? 7. Fungsi imajinatif. Berfungsi sebagai pencipta sistem, gagasan, atau kisah yang imajinatif. Fungsi ini biasanya untuk mengisahkan cerita-cerita, dongeng-dongeng, membacakan lelucon, atau menuliskan cerpen, novel, dan sebagainya. Contoh, novel, dongeng, cerita, delel. Bahasa Indonesia memiliki 2 kedudukan. 1. Bahasa nasional, bertolak dari diangkatnya Bahasa Indonesia SBG Bahasa Persatuan pada saat Sumpah Pemuda. 2. Bahasa negara, mengacu pada ketetapan UUD 1945 Bab 15 Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. SBG Bahasa Nasional, Bahasa Indonesia berfungsi. 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat YG berbeda latar belakang sosial budayanya. 4. Sebagai alat perhubungan antar daerah. SBG Bahasa Negara, Bahasa Indonesia berfungsi. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Alat perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa daerah juga dikenal sebagai bahasa lokal, merujuk pada bahasa yang digunakan oleh suatu komunitas atau kelompok etnis di suatu wilayah tertentu. Bahasa daerah seringkali berkembang secara alami di antara masyarakat yang tinggal di daerah yang sama dan merupakan bagian penting dari identitas budaya dan warisan lokal suatu wilayah. Bahasa daerah dapat berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, bahkan di dalam satu negara atau daerah geografis yang sama. Penggunaan bahasa daerah dapat mencakup berbagai konteks, mulai dari percakapan sehari-hari di keluarga atau masyarakat lokal, hingga upacara adat, seni pertunjukan, dan tulisan sastra. Pentingnya bahasa daerah dalam menjaga keberagaman budaya dan identitas lokal suatu wilayah membuatnya dianggap sebagai aset penting dalam memperkaya kekayaan bahasa dan warisan budaya suatu negara atau daerah. Namun, bahasa daerah juga sering menghadapi tantangan dalam era globalisasi, urbanisasi, dan dominasi bahasa-bahasa internasional, sehingga perlindungan dan pelestariannya menjadi perhatian penting dalam upaya menjaga keanekaragaman bahasa dan budaya di seluruh dunia. Bahasa asing merujuk pada bahasa yang bukan bahasa ibu atau bahasa utama seseorang,
dan seringkali bahasa asing ini tidak secara umum digunakan di lingkungan sehari-hari seseorang atau di negara tempat seseorang tinggal. Bahasa asing bisa berbeda antara individu satu dengan yang lain, tergantung pada latar belakang, kebutuhan, dan minat mereka. Contohnya, bagi seseorang yang tinggal di Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau bahasa Arab bisa dianggap sebagai bahasa asing. Seseorang mungkin mempelajari bahasa asing untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, wisata, atau komunikasi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Pentingnya bahasa asing telah meningkat dalam era globalisasi, di mana komunikasi lintas budaya dan perdagangan internasional semakin sering terjadi. Banyak negara mempromosikan pembelajaran bahasa asing sebagai bagian penting dari pendidikan formal, dan kemampuan berbahasa asing sering dianggap sebagai keunggulan kompetitif dalam dunia kerja yang semakin terhubung global. Namun, pembelajaran bahasa asing juga bisa menjadi tantangan, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan struktur dan kosakata bahasa tersebut. Meskipun demikian, keberhasilan dalam menguasai bahasa asing dapat membuka pintu bagi peluang baru dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, karir, dan pengalaman pribadi. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa bahas pada pertemuan selanjutnya atau pada video selanjutnya. Terima kasih.